tantangan dan masa depan pertanian di Sultra. Bisa ya. Pertama ini ya, kita mesti melihat pengelolaan pertanian itu, ya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu pasti punya kebutuhan asasi, kebutuhan pokok. Maka untuk memenuhi kebutuhan pokok ini biasanya sebenarnya yang paling mendasar itu adalah pertanian. Dasarnya sebagaimana dikatakan Pak Kiai tadi, itu semua yang kita butuhkan itu adalah terutama kebutuhan asasi, sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Itu adalah merupakan kebutuhan yang paling asasi dan harus dipenuhi oleh manusia. Arahnya kemana setelah ini itu adalah untuk kesejahteraan manusia itu sendiri. Ini yang sebagaimana ya saya kutip di kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi Islam. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ketika terpenuhinya kebutuhan ini, itu di dalam buku ini dijelaskan bahwa itu dia melihat orang per orang, individu per individu. Tercukupinya kebutuhan seseorang itu ketika dia melihat bahwa individu ini sudah tercukupi. Tidak dilihat secara umum, tapi dilihat individu per individu. Beda dengan apa yang disampaikan, sebagaimana ada sistem kapitalisme, ketika melihat kesejahteraan itu bukan dilihat individu per individu. Coba bayangkan tadi, di Indonesia, ada satu orang yang menguasai kekayaan Indonesia itu sebanyak 50%. Untuk menghitung kesejahteraan masyarakat dalam sistem kapitalisme, itu dia mengambil rata-rata. Yang terkaya berapa, kemudian yang termiskin berapa penghasilannya, kemudian dibagi dua, rata-rata. Maka itulah yang disebut dengan kesejahteraan rata-rata tadi. Makanya dasar atau kebutuhan masyarakat tadi mungkin dia tidak tercukupi. Ketika di rata-rata itu bisa diangkat oleh satu orang yang kaya tadi. Ini yang masalahnya dalam sistem kapitalisme itu. Makanya data BPS barangkali yang di situ bahwa dia sudah sejahtera itu bisa jadi terangkat oleh satu orang kaya tadi itu. Karena apa? Bisa jadi dia rata-rata naik di atas rata-rata 50% ke atas itu sudah dianggap dia sejahtera. Itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana potensi Sultra misalnya. Karena bicara bagaimana kita akan melakukan langkah ke depan itu bicara potensi. Saya kira dompet duafa punya keinginan untuk bagaimana ya mengangkat kesejahteraan masyarakat, khususnya yang memang mereka itu adalah di bawah daerah-daerah yang memang di situ terpencil dan juga dari sisi ekonomi masih rendah. Nah, Sultra ini adalah daerah agraris ya, iklimnya iklim tropis. Ya, kemudian sebagaimana juga disampaikan bahwa oleh Sekretaris Daerah Sekda Pemerintah Sultra mengatakan bahwa ya Nur Endang Abbas, potensi pertanian terdiri dari subsektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura, terdiri dari kakao, mete, kelapa sawit dan kelapa sawit dan kelapa. Ini potensinya ya. Kemudian kita lihat misalnya ada hasil laut ya. Ada juga hasil laut ini ada rumput ya. Rumput laut maksudnya. Ada ikan. Kemudian ada hasil hutan. Ya. Kemudian ada hasil pertanian. Hortikultura ya. Kemudian ada hasil tambang barangkali juga ada. Di potensinya itu ada aspal. Kemudian apa lagi? Tambang nikel di Kolaka. Kemudian ada hasil peternakan. Ini potensi yang sangat besar di Sultra.
Nah, kita lihat misalnya daerah-daerah mana tadi ini hortikultura di Kolaka Utara ya, kemudian ada juga Kolaka, Umpana ini ada kelapa, kopra, kemudian Kolaka, Buton ini yang tadi tambang, kemudian Wakatobi itu daerah rumput laut karena memang kepulauan. Jadi makanya ketua dompet duafa Sultra ini harus siap-siap dengan goyangan kapal laut ya kalau mau menyeberang ke pulau-pulau karena kebanyakan di sini adalah pulau. Bahkan untuk mendapatkan masyarakat yang diinginkan untuk diangkat ekonominya, taraf ekonominya itu lebih banyak di daerah-daerah kepulauan dan pesisir. Ya. Apalagi daerah Wakatobi sana katanya ya. Daerah Wakatobi itu apa? Binongko ya. Jadi surga di bawah laut. Akhirnya apa diplesetkan orang surga di bawah laut di atas neraka. Nah itu ya. Ini jadi di atasnya neraka karena apa? Potensinya untuk apa? Untuk pertanian atau apa itu karena daerahnya itu sangat batu-batu apa segala macam sudah subur. Makanya katanya di bawah lautnya yang surga itu. Itu Wakatobi ya, tapi ombaknya juga luar biasa ya. Jadi kalau orang Wakatobi ke sana itu ombak 3 meter sampai 4 meter itu belum ombak Pak. Jadi kecuali 5 meter. Ya. Nah Kabupaten Muna misalnya ada Mete. Ya kemudian Konawe Selatan ini juga ada apa ya hortikultura, kemudian Konawe Utara juga sama. Ya terlalu cepat. Nah ini tadi double. Ini untuk peternakan ya, mungkin ini perlu dilihat nanti untuk apa ya. Karena saya setahu saya memang juga konsen. Jadi dompet duafa itu sangat konsen di peternakan. Apalagi nanti rencananya ada sentra peternakan. Ya, sentra peternakan. Saya bilang bagus itu. Karena dulu saya sudah berpikir bagaimana sentra peternakan di sini. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir ya. Ini berapa ya, ada sapi, ada kerbau, ada kambing ya, ayam kampung, ayam broiler, ayam petelur ya, dan juga itik. Ini sudah di seluruh Sulawesi Tenggara ini sudah ada ya, tinggal kita kembangkan. Nah kemudian ini ya si peternakan ya tinggal kita lihat nanti dengan data-data ini itu bisa kita berusaha untuk mengembangkan atau seperti apa nantinya yang bisa kita lakukan ya. Nah kemudian lahan pertanian yang tersedia yang dikembangkan, untuk dikembangkan itu sebenarnya seluas 321 hektar. Ya. Sampai sekitar 106,158 hektar 33,2% diarahkan untuk komoditas tanaman tahunan. Ya. Kemudian ada tanaman semusim. Dan ya 121 hektar itu 37,7% untuk padi sawah. Ya, saya kira juga di dompet duafa ada itu ya di pertanian terutama Nah, kemudian luas lahan tertutup hutan dan hutan itu sekitar 36.112.000 hektar BPS 2020. Artinya saya menampilkan data ini dengan adanya luas lahan tertutup ini kan bisa kita membuka lahan untuk apa? Pertama itu untuk lahan tanaman makanan ternak. Kalau memang kita meningkatkan populasi ternak, puluhan hektar bisa kita buat. Bisa misalnya range ya, ada range. Di dalam range itu nanti itu bisa kita apa? Bisa kita melihara berbagai ternak di situ, ada sapi, ada kambing, ada ayam, kemudian nanti ada mungkin juga ada kuda di situ. Bisa dijadikan apa? Tempat untuk wisata. Itu semua bisa dilakukan. Yang penting punya lahan tadi ya. Malah saya terbayang kadang-kadang saya mau bikin begitu karena apa? Orang bisa saja berkunjung ke sana dan itu menjadi masukan untuk apa? Biaya pemasukan untuk ini. Kan orang masuk ke situ bisa bayar kartis ya begitu ya. Nah itu bisa dilakukan. Itu ya kemudian komoditas unggulannya untuk Sultra ini itu ada berapa ya? Ada kakao, pala, cengkeh, padi, jagung, lada, kedelai,
kelapa, nilam, kemiri, dan kelapa sawit. Ya, ini yang potensi yang perlu dilihat barangkali nantinya ke depan. Bahkan juga ada potensi ekspor gitu ya, potensi ekspor di Sultra. Ya, misalnya ada apa di sini? Ada jagung gitu ya, ada mete, ada juga beras gitu. Nah ini beberapa data yang mesti bisa kita tindak lanjuti. Nah ini saya kira emang penduduk ya tadi disampaikan Pak Kiai itu sudah jelas ya. Itu penduduk itu tidak akan mungkin turun, dia akan terus naik. Kecuali tidak ada yang menikah, tidak ada laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau menerapkan hadis terkait dengan bahwa Rasulullah itu akan bangga terhadap umatnya yang banyak. Makanya ada yang anaknya itu banyak. Seperti saya anakku baru 6. Banyak orang tidak percaya. Makanya di Fakultas Peternakan itu kalau lomba banyak anak katanya Pak Malaysia nggak usah diundi katanya sudah. Karena itu baru 1 istri. Haji. Ya, jadi itu ya. Akan terus bertambah ya, apalagi sampai kan sudah 7 miliar gitu. Nah ini kan semua butuh apa? Butuh pemenuhan ataupun kebutuhan mereka tadi. Apa itu? Dari kebutuhan dasar mereka. Ya. Kemudian ini akan terus bertambah di 76 juta setiap tahunnya ya. Sekarang sudah 200, Indonesia sudah 277 juta. Sultra berapa penduduknya? Ini baru tahun 2020 ya. Ini 2,62 juta jiwa. Masih sedikit ya. Baru 2,6. Terus ya kita lanjutkan. Nah polemik sektor pertanian masih kerap terjadi. Salah satunya adalah produksi maupun cadangan pangan sektor pertanian. Itu menjadi polemik. Di mana di dalam negeri itu belum mencukupi. Ini kan satu masalah. Jadi produk-produk dari hasil pertanian itu termasuk peternakan itu belum memenuhi kebutuhan di dalam negeri sendiri. Itu. Nah sehingga apa? Negeri kita ini itu ada impor yang kemudian menjadi solusi bagi kekurangan tadi. Ini lagi-lagi menjadi masalah utama kita adanya impor. Ya sebagaimana tadi misalnya Pak Kiai sudah menyampaikan apa itu kita impor. Kita lihat datanya ya. Nah ini ya saya tunjukkan data di Indonesia. Mulai dari pangan ya, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ini kan yang paling ini ya. Coba kita lihat ya komoditas pertanian. Mulai dari gandum, jagung, kacang tanah, kedelai, talas, tanaman pangan lainnya, kacang hijau, gabah, porang, ya, kacang yang lainnya, ini kacang-kacangan yang lainnya. Ini saya ambil dari datanya, ini dari database pertanian UID. Ini terbaru datanya. Ini semua nih. Ini impor. Kita lihat yang lain, ya. Coba perkebunan, kelapa, ya. Karet, kelapa sawit, kopi, teh, ini semua nih. Sampai apa nih? Sagu yang ada di Sultra, itu sagu juga ternyata diimpor juga. Cuman kita tidak tahu. Ada kebutuhan sagu yang tidak terpenuhi. Ya. Walaupun dalam jumlah yang kecil ya, tapi itu ada masuk. Walau alam, apakah ini karena persoalan perdagangan bebas itu ya? Tapi tetap terdata di. Kemudian ini untuk peternakan ya. Nggak tahu sampai bulu juga ini jadi diekspor. Jadi impor maksudnya. Ya. Daging sapi, jeroan sapi, daging biri-biri atau kambing, semua ini kan. Ya. Termasuk rumput pakan ternak. Masa biar rumput kita impor juga itu. Kita.
Saya katakan tadi lahan kita ini masih luas. Kita buka itu lahan itu kemudian kita tanami rumput unggul untuk pakan ternak kita. Selesai masalah. Nah ini sering saya sampaikan kepada mahasiswa. Kebetulan saya itu di jurusan saya itu memang ke ilmu tanaman makanan ternak. Ya, masih banyak lahan-lahan yang tidur. Ini saya gambarkan ini supaya kita menjadi, ternyata kita ini sudah dikungkung oleh apa? Oleh impor. Kalau ada impor begitu berarti kita tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak berbuat apa-apa. Itu saya kira ya termasuk obat hewan paling tinggi ya. Obat-obatan luar biasa. Ada kulit, ada kacang-kacangan tanaman makanan ternak. Itu ya. Ini luar biasa. Kalau bulu ini nggak tahu bulu kan ada itu bulu yang dijadikan ini ya. Bantal ya. Itu ada. Kalau bulu saja bisa. Itu ya. Nah, kalau tanaman hortikultura ini yang diimpor semua ini. Ya. Ini luar biasa, anggrek, mawar, tanaman hias, kentang, tomat, ubi selada, wortel, ketimun. Masak semua ini biar bayam juga. Bayam itu. Nah, gitu, kalau kita lihat impor ini, walaupun ini data Indonesia ya, itu berarti kita kebutuhannya belum tercukupi. Belum tercukupi. Nah, makanya mungkin ini perlu dilihat. Nah, kemudian apa lagi? Pupuk juga ini menjadi pupuk yang sumber yang dikatakan Pak Kiai tadi, itu mesti kita pupuk tanah kita itu supaya bisa subur, tapi kemudian ini masih impor. Ini luar biasa tantangan kita ya. Di sisi lain ya kita ingin mengembangkan apa? Meningkatkan daya produksi dari pertanian itu, tapi di sisi lain itu masuk impor. Kira-kira bisa kita stop kayak ini impor? Ya, kalau kita bisa stop ya kita stop. Ya, nah ini fakta apa ya kesejahteraan penduduk Sultra ya, bahwa Agnes Widyasuti mengatakan Sultra jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan mengeluarkan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2020 itu 302,58 ribu orang, itu sekitar 11%. Yang sebelumnya itu ini jadi naik dia, betulnya. Di kemiskinan dia meningkat. Saya kira gini mengangkat itu ya kesejahteraan para orang miskin kita. Justru di sini itu memang juga jadi tantangan kita ya, sekaligus untuk peluang barangkali. Nah ini ya tadi datanya ya, yang di Sultra ini. Nah ini naik dari tahun 2020 naik 15,5 ribu orang dari 2019. Ini sejak pandemi ya berarti ya, sejak pandemi naik orang miskinnya. Nah oleh karena itu maka setelah dilihat dari beberapa indikator tadi, kita itu belum sejahtera, ya, belum sejahtera. Nah, ini ya, jadi keunggulan komoditas Sultra sebenarnya ini ya, di pertaniannya itu ada jagung, ubi kayu, kelapa, ya, kehutanan, itu banyak. Di perikanan, peternakan dan juga pertambangan. Itu yang bisa kita lihat. Terus ya, nah sekarang ini itu ada ini ya. Tantangan hadirnya revolusi industri 4.0 tadi. Makanya pentingnya tadi apa yang disampaikan Pak Kiai itu mesti kita memahami apa? Internet dan lain sebagainya kan. Harus menguasai itu ilmu dan teknologi ya, media sosial dan lain sebagainya. Itu harus kita miliki. Persoalannya bagaimana kalau di pedesaan gitu. Ya. Nah, minimnya tenaga kerja terampil yang ahli di bidang pertanian dan teknologi menjadi salah satu tantangan tersendiri. Apalagi sekarang ini kalau fakultas pertanian itu orang masuk kuliah di sana itu sudah makin menurun itu. Karena apa? Mau kerja di mana kan tanya? Ingat orang-orang Sultra itu gengsinya tinggi. Orang-orang Sultra itu gengsinya tinggi. Semuanya mau jadi PNS.
Apalagi kalau sudah pulang kampung katanya, kalau sarjana katanya terus pulang kampung untuk jadi petani, mendingan tidak usah sekolah. Kalau pergi kuliah pulang kampung bertani itu, mendingan tidak usah kuliah. Kita ini katanya tidak kuliah ini, jadi petani. Nah itu, akhirnya di orang-orang tua ya itu di kampung biasanya walaupun belum belum PNS, yang penting masih honorer ya, honorer pakaiannya pakaian dinas itu kan, itu jadi kebanggaan itu, kebanggaan. Ini saya kira juga yang perlu dirubah ini adalah pemikiran begini yang mesti ditujukan nanti untuk bagaimana merubah pola pikir ini itu. Ya, gengsinya luar biasa tinggi, ya. Ya ini ya. Nah, minimnya partisipasi kaum muda dan rendahnya kualitas SDM pada sektor pertanian. Nah ini SDM yang bekerja di sektor pertanian didominasi oleh kelompok umur 60 tahun ke atas, itu 17% ya. Yang lainnya itu nggak mau kerja di bidang pertanian, karena katanya ya itu bukan pekerjaan. Yang lainnya di bank di mana begitu kan. Ini luar biasa itu. Akhirnya apa? Tertinggal kita. Ya, wajar saja kalau pemerintah itu mengimpor. Ini tidak ada lagi yang bisa kerja di pertanian itu. Ya kan? Terutama di sektor yang hilirnya ya. Nah, keterlibatan kaum muda pada pertanian masih sangat rendah. Minimnya minat kaum muda untuk terjun di pertanian, yakni kondisi pertanian dianggap kurang menjanjikan. Ya, kurang menjanjikan. Ya, kemudian risiko yang tinggi maupun level gengsi di masyarakat. Ini yang saya katakan tadi, ini mesti dirubah pola pikir ini. Ya. Terus ya, ini data ini ya, tingkat pendidikan yang itu tadi. 5 menit lagi. Sampaikan juga. Oke, 5 menit lagi. 5 menit ya, oke siap. Nah ini tingkat pendidikan yang presentasinya paling tinggi itu tamatan SD yang bekerja di bidang pertanian. Tingkat SD itu, bahkan ada yang tidak sekolah. Ini tidak tamat SD misalnya ya, ini juga. Ini ya. Itu kemudian ini yang berdasarkan umur tadi juga ya. Ini yang umur ini yang masih muda ini sangat rendah sekali partisipasinya. Ya. Nah ini misalnya juga cakupan jaringan internet yang masih terbatas. Kalau mau ke daerah itu, dulu orang belajar ini dulu waktu masuk pandemi ini, sampai ada yang ini Pak, kalau di kampung-kampung itu naik di atas pohon Pak, belajar. Ini online, jadi dia mencari jaringan naik di atas pohon jambu. Saya pernah dikirimi fotonya itu. Ini lihatlah mahasiswa katanya di daerah sana yang tidak ada jaringan. Itu menjadi kendala tersendiri barangkali di dalam nanti untuk mengembangkan industri 4.0 tadi itu ya, revolusi industri 4.0 itu. Itu mesti. Nah masih ada 150.000 ya, ini titik tidak bisa dijangkau oleh jaringan optik. Latin dalam kumparan ini 150 titik. Tadi Pak Kiai menyampaikan ternyata belum sepenuhnya Pak Kiai bisa menjangkau seluruh ini ya. Jadi satelit itu atau jaringan belum semuanya, terutama daerah-daerah pedesaan belum. Walaupun tadi sekitar berapa? 4.000-an satelit ya. Itu belum semuanya ternyata. Masih harus ditambah. Ya. Cakupan 4G baru mencapai 55%. Ini Kominfo ya dalam detik. Jadi baru 55%. Sementara yang paling kuat ini kan 4G ini ya. Yang 3 itu agak lambat ini ya. Nah, itu saya kira ya. Ini jaringan internet, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia. Penggunaan internet di pedesaan baru 48%. Masih di bawah 50%. Ini juga tantangan buat kita. Nah ini belum optimalnya dukungan permodalan juga tadi ya. Saya kira ini bisa masuk dompet bahwa mungkin dengan program-programnya itu bisa masuk. Di sini properti perumahan yang bisa menggeser lahan-lahan pertanian itu juga kalau di Jawa sana sudah itu ya. Orang tidak berpikir
lagi untuk pengembangan pertanian, peternakan, tapi bagaimana perumahan itu bisa dikembangkan itu. Ini juga jadi tantangan buat kita. Ya, nah ini saya ringkaskan, ini masa depan pertanian Sultra. SDM petani mesti menjadi perhatian utama. Ini yang saya katakan tadi ya. Kemudian mekanisasi pertanian, sarana prasarana pertanian ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, dikembangkan dalam seperti ini. Kemudian ini tadi ya kolaborasi, jadi pentaholik tadi disampaikan Pak Kiai ya. Kolaborasi peran antara apa? Petani, pemerintah, pengusaha serta perguruan tinggi. Perluasan lahan pertanian dan peternakan, integrated farming system. Ini juga bisa disebut juga pentaholik atau apa gitu ya. Ini kan sistem pertanian terpadu ya. Jadi ada kehutanannya, ada peternakannya, ada pertanian, peternakan, kemudian kehutanan. Mungkin di situ ada peternakan lebahnya kan gitu ya. Itu semua tergabung ya. Sarana distribusi hasil-hasil pertanian ini juga penting karena masyarakat itu tidak mampu menjualnya ke kota karena tadi apa? Sarana tadi. Itu sarana. Kemudian pemasaran dari pertanian bebas monopoli. Karena sekarang ini monopoli luar biasa. Dikatakan pakai jelas itu. Pakan ternak di sini kalau tidak atau misalnya menjual hasil ternak itu hanya pada mitra. Makanya yang peternak-peternak yang kecil-kecil dia nggak bisa jual kemana-mana itu karena sudah di booking oleh siapa ini para mitra tadi. Termasuk pakannya, itu susah cari pakan. Apalagi pakan sudah banyak juga pemalsuan. Peran negara mendukung sektor pertanian harus 100% ini karena apa? Biayanya itu sangat besar. Ini mesti ini kan. Kemudian kita stop impor. Kalau sudah stop impor ini berarti sudah tercukupi kebutuhan masyarakat. Setelah itu kemudian impor. Kalau sudah ekspor ya, itu sekali lagi kebutuhan masyarakat sudah tercukupi, kita sudah bicara ekspor. Gitu ya. Itu saya kira ya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih buat Pak Mensi. Tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.